Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NIM 1900728. Perkenalkan, nama saya Elviana Ramdayanti dengan NIM 1901140. Nama saya Oka Setiawanti dengan NIM 1905187. Kemasan teknologi pembelajaran melalui teknologi. A. Hakikat kemasan bahan belajar melalui teknologi informasi. Istilah teknologi informasi lahir pada abad ke-20 yang diawali dengan terbentuknya masyarakat informasi. Istilah teknologi informasi yang menggunakan kata informasi pada dasarnya sangat berkaitan dengan istilah teknologi komunikasi yang dikenal lebih dahulu. Menurut Richard Wagner dalam Webster New World Dictionary and Communication disebutkan bahwa teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi. Hakikat teknologi informasi kemajuan teknologi yang menyatukan kemajuan komputasi, televisi, radio, dan telepon menjadi satu kesatuan terintegrasi, terbentuk sebagai suatu revolusi informasi dan komunikasi global. Revolusi ini terwujud dari kemajuan teknologi di bidang komputer pribadi, komunikasi data dan kompresi, bandwidth, data strong, dan data access, integrasi multimedia dan jaringan komputer. Teknologi informasi dapat menjadi alat pendorong ke arah kemajuan bangsa. Salah satu dampak terbesar adalah perkembangan pembangunan di bidang pendidikan. Hal yang merupakan jembatan menuju bangsa yang maju di mana masyarakat dapat memiliki alat-alat yang membantu mereka mengembangkan usaha dan menikmati hasilnya secara mudah, murah, dan merata. Rumah tangga yang memiliki komputer yang terhubung ke internet, maka kesempatan bagi siswa untuk memanfaatkan internet juga semakin tinggi. Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa peluang memanfaatkan internet untuk keperluan pendidikan atau secara lebih khusus lagi untuk keperluan pembelajaran di lingkungan sekolah di Indonesia menjadi hal yang sangat mungkin dan layak untuk dilaksanakan. A. Hakikat kemasan bahan belajar melalui teknologi informasi. Istilah teknologi informasi lahir pada abad ke-20 yang diawali dengan terbentuknya masyarakat informasi. Istilah teknologi informasi yang menggunakan kata informasi pada dasarnya sangat berkaitan dengan istilah teknologi komunikasi yang dikenal lebih dahulu. Menurut Richard Wagner dalam Webster New World Dictionary and Communication disebutkan bahwa teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi. Hakikat teknologi informasi kemajuan teknologi yang menyatukan kemajuan komputasi, televisi, radio, dan telepon menjadi satu kesatuan terintegrasi, terbentuk sebagai suatu revolusi informasi dan komunikasi global. Revolusi ini terwujud dari kemajuan teknologi di bidang komputer pribadi, komunikasi data dan kompresi, bandwidth, data strong, dan data access, integrasi multimedia dan jaringan komputer. Teknologi informasi dapat menjadi alat pendorong ke arah kemajuan bangsa. Salah satu dampak terbesar adalah perkembangan pembangunan di bidang pendidikan. Hal yang merupakan jembatan menuju bangsa yang maju di mana masyarakat dapat memiliki alat-alat yang membantu mereka mengembangkan usaha dan menikmati hasilnya secara mudah, murah, dan merata. Rumah tangga yang memiliki komputer yang terhubung ke internet, maka kesempatan bagi siswa untuk memanfaatkan internet juga semakin tinggi. Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa peluang memanfaatkan internet untuk keperluan pendidikan atau secara lebih khusus lagi untuk keperluan pembelajaran di lingkungan sekolah di Indonesia menjadi hal yang sangat mungkin dan layak untuk dilaksanakan. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan bahan ajar. Bahan ajar atau learning materials merupakan bahan pembelajaran yang secara langsung digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, bahan ajar yang lazimnya berisikan tentang cakupan materi dari semua mata pelajaran. Bahannya sendiri merupakan media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Bisa berupa pesan audio maupun visual maupun audio visual. Secara umum, untuk
Media dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bahan ajar yang tercetak dan bahan ajar yang tidak tercetak. Nah, selanjutnya ada prosedur pengembangan bahan ajar. Yang pertama, ada analisis. Pada tahap analisis ini, hal yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi perilaku awal siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan mereka dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang akan diberikan. Selain itu, kenali karakteristik awal siswa. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri dan data demografi siswa yang meliputi asal, usia, bahasa yang digunakan, latar belakang ekonomi keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua ada perancangan. Setelah informasi tentang perilaku dan karakteristik awal siswa diketahui dengan baik, maka yang harus guru lakukan dalam pengembangan bahan ajar yaitu tahap perancangan. Nah, tahap perancangan ini guru diminta untuk melakukan perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep mata pelajaran, serta pengembangan garis besar program pembelajaran. Yang pertama ada perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditulis untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa agar berhasil belajar dengan baik, atau kompetensi bagaimana yang akan dicapai oleh siswa melalui proses belajar. Dengan demikian, guru diharapkan menuliskan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja yang operasional serta menghindari kata kerja yang tidak jelas, seperti memahami, mengenal, menguasai, mengetahui, menyadari, dan mengerti. Tujuan pembelajaran sangat penting untuk dirumuskan dengan baik sebelum memulai mengembangkan bahan ajar. Tujuan pembelajaran yang baik akan membantu guru dalam memilih topik pembelajaran, menyusun strategi pembelajaran, memilih media dan metode pembelajaran, serta mengembangkan alat evaluasi hasil belajar. Yang kedua ada pengembangan peta konsep atau peta kompetensi. Nah, yang harus dilakukan selanjutnya yaitu adanya menetapkan topik mata pelajaran dan isinya. Acuan utama pemilihan topik mata pelajaran adalah kurikulum dan analisis instruksional yang telah dimiliki. Selanjutnya, guru juga dapat menggunakan berbagai buku dan sumber belajar, serta melakukan penelusuran pustaka, yaitu mengkaji buku-buku tentang mata pelajaran yang akan diberikan, termasuk ensiklopedia atau majalah ilmiah yang ada di perpustakaan ataupun toko buku. Dengan demikian, guru dapat memperoleh topik mata pelajaran beserta elaborasinya. Selanjutnya yang harus dilakukan yakni dapat membuat peta konsep yang akan menjadi landasan ruang lingkup uraian topik mata pelajaran dalam bahan ajar. Dengan membuat peta konsep, guru dapat mengidentifikasi tema, isu, teori, prinsip, dan prosedur inti yang harus diuraikan dalam topik mata pelajaran. Yang ketiga, ada pemilihan media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar yang dipilih merupakan alat dan cara untuk memfasilitasi, mempermudah proses belajar siswa, serta membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Dalam memilih media pembelajaran, diharapkan tidak memilih media yang hanya karena media tersebut sudah tersedia atau yang disukai oleh diri pribadi sebagai seorang pengajar. Pilihlah media yang dibutuhkan untuk menyampaikan topik mata pelajaran yang tepat, yang memudahkan siswa belajar, serta yang menarik dan disukai siswa. Menurut Bates, tahun 1995, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan guru dalam memilih media untuk paket bahan ajar, yang antara lain akses, biaya, pertimbangan pedagogis,
interaktivitas, dan kemudahan penggunaan, pertimbangan organisasi atau manajemen, kebaruan novelty, dan kecepatan. Yang pertama ada pertimbangan mengenai akses. Nah, pada dasarnya mempertanyakan sejauh mana siswa memiliki akses terhadap media yang akan digunakan. Pertimbangan yang kedua ada pertimbangan biaya. Berlaku bagi sekolah maupun siswa, yaitu seberapa mahal atau murah media yang dipilih untuk digunakan oleh sekolah dan siswa sebagai paket bahan ajar. Yang ketiga, ada pertimbangan pedagogis, merupakan pertimbangan yang berkenaan dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik materi keilmuan yang akan disampaikan dan dipelajari oleh siswa. Nah, yang keempat ada pertimbangan interaktivitas dan kemudahan penggunaan. Nah, pada dasarnya mempertanyakan sejauh mana media yang dipilih dapat memfasilitasi interaksi yang diperlukan dalam pembelajaran, dan sejauh mana media tersebut mempermudah siswa dalam belajar. Nah, yang kelima ada pertimbangan mengenai organisasi, merupakan pertimbangan manajerial yang meliputi pengelolaan media dalam proses pembelajaran dan pasca proses pembelajaran, masalah penyimpanannya, dan lain-lain. Yang keenam ada pertimbangan novelty, berkenaan dengan tingkat kebaruan suatu media, yang sehingga seringkali menimbulkan antusiasme berlebih dan atau kesukaran beradaptasi serta siklus hidup suatu media. Yang terakhir ada pertimbangan tentang kecepatan suatu media berkenaan dengan kemampuan suatu media menyampaikan informasi secara cepat dan tepat kepada siswa. Nah, tahap pemilihan selanjutnya yaitu ada pemilihan strategi pembelajaran. Tahap pemilihan strategi pembelajaran merupakan tahap ketika guru menyusun urutan pembelajaran dan merancang aktivitas belajar siswa. Guru merancang urutan penyajian informasi atau uraian topik, latihan, dan tugas yang perlu dilakukan siswa. Contoh yang perlu diberikan untuk memperjelas topik, serta evaluasi formatif maupun sumatif yang diperlukan siswa untuk mengukur keberhasilan belajarnya. Nah, ini ada dari pemilihan strategi pembelajaran ini ada urutan penyajian. Urutan penyajian berhubungan dengan penentuan tema atau isu atau konsep, teori, prinsip, prosedur utama yang harus disajikan dalam topik mata pelajaran. Yang kedua, ada aktivitas pembelajaran. Nah, pembelajaran yang berfokus pada siswa atau student learning center dicirikan dengan siswa belajar aktif. Dalam belajar aktif, siswa diharapkan melakukan sesuatu, mengerjakan latihan, tugas, dan beragam aktivitas yang akan membentuk pengalaman belajar siswa. Dalam aktivitas pembelajaran, selain bentuk aktivitas, umpan balik yang diberikan guru atau diperoleh siswa juga memegang peran penting. Selanjutnya poin C yaitu pengembangan. Setelah tahapan sebelumnya telah disiapkan, dan komponen-komponen lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar sudah ada. Selanjutnya, jika masih belum mampu bergerak untuk memulai langkah pengembangan bahan ajar, maka cobalah untuk memilih satu tujuan pembelajaran, kemudian lengkapi materi, media, dan strateginya. Lalu mulailah menulis dan mengembangkan bahan ajar hanya untuk tujuan pembelajaran tersebut dalam bentuk teks atau narasi, dalam bentuk LKS dan atau panduannya, contoh-contohnya, latihan atau tugasnya, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang D ada evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang akan dikembangkan.
Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai bahan masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan menjadikan bahan ajar menjadi lebih berkualitas. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Apakah bahan ajar yang dikembangkan tersebut memang dapat digunakan untuk belajar dan dapat dimengerti, dapat dibaca dengan baik, dan dapat eh, membelajarkan siswa atau tidak. Nah, di samping itu, evaluasi juga diperlukan untuk memperbaiki bahan ajar sehingga menjadi bahan ajar yang baik. Masih banyak lagi perbaikan yang dapat dilakukan terhadap bahan ajar yang sudah dirancang, baik secara umum maupun khusus pada komponen-komponen tertentu dalam bahan ajar. Perlu diingat bahwa perbaikan pada komponen yang satu harus diikuti oleh perbaikan dan penyesuaian pada komponen bahan ajar yang lain, sehingga diperoleh bahan ajar yang utuh dan terpadu. C. Pengemasan bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran dapat dikemas dalam bentuk printed material, yaitu bahan-bahan yang tercetak, misalnya modular, pembelajaran terprogram, bahan ajar suplemen, buku, booklet, leaflet, dan lain-lain. Dengan pendekatan teknologi, pendidikan pengemasan bahan ajar perlu memperhatikan aspek-aspek keterbacaan visual, belajar tuntas, menarik, minat, reinforcement. Yang dimaksud dengan keterbacaan visual adalah bahan ajar harus memiliki keterbacaan yang tinggi oleh pengguna. Di antaranya, pemilihan gambar atau ilustrasi sesuai dengan tema atau isi dibuat sederhana dan tidak terlalu terkesan ramai. Penggunaan bahasa simpel sesuai dengan kaidah dan tingkat kesulitan bahasan, scope dan sequence sesuai dengan tingkatan usia pembaca. Selain itu, diperhatikan juga aspek pemilihan warna dan penggunaan outline. Beberapa jenis printed material. Yang pertama, pengajaran terprogram. Pengajaran terprogram merupakan salah satu sistem pembelajaran individual di mana mahasiswa belajar dengan program ini dapat terjadi di luar kelas tanpa kehadiran guru atau dosen. Dalam pembelajaran terprogram terdapat beberapa model atau tipe yang dikemukakan oleh para ahli. Secara umum terdapat dua tipe, yaitu tipe linear dan tipe bercabang atau branching. Pada setiap tipe disusun menjadi beberapa frame atau bingkai. Tiap bingkai mengandung beberapa unsur. Informasi sesuai yang disampaikan, pertanyaan sebagai bahan latihan, respon yang berfungsi sebagai kunci jawaban. Yang ketiga ada pembelajaran modular. Modul adalah kesatuan program yang dapat mengukur tujuan pembelajaran. Modul juga dapat dipandang sebagai paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu guna keperluan belajar. Secara lebih lengkap, modul adalah satu unit program belajar yang mengajar terkecil yang secara terinci menggariskan 1. Tujuan pokok materi yang dipelajari atau tujuan umum. 2. Tujuan instruksional khusus. 3. Pokok materi yang akan dipelajari. 4. Kedudukan dan fungsi satuan dalam kesatuan program yang lebih luas. 5. Peran dosen atau guru dalam kegiatan belajar mengajar. 6. Alat dan sumber yang akan dipakai. 7. Kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Dan 8. Lembaran-lembaran kerja mahasiswa yang harus dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kawasan teknologi pembelajaran. Yang pertama, ada kawasan desain, yang kedua kawasan pengembangan, yang ketiga kawasan pemanfaatan, yang keempat kawasan pengelolaan, dan yang kelima kawasan penilaian. Nah, kita bahas kawasan desain terlebih dahulu. Nah, di sini mencakup 4, yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, serta karakteristik pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kawasan desain itu? Jadi, kawasan desain itu merupakan proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain bermula dari gerakan psikologi pembelajaran, terutama diilhami dari pemikiran tentang teori pembelajaran. Nah, desain pembelajaran.
Biasanya merupakan prosedur linier dan interaktif yang menuntut kecermatan dan juga kemantapan agar dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua langkah-langkah tersebut harus tuntas. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua ada desain pesan. Nah, desain pesan ini yaitu perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian persepsi dan daya tangkap, Fering dan Levy membatasi pesan pada pola-pola isyarat yang dapat memodifikasi perilaku kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, lalu ada strategi pembelajaran, yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar dalam suatu pembelajaran. Oke, lalu karakteristik pembelajaran, yaitu segi latar belakang pengalaman pembelajar yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses belajarnya. Karakteristik pembelajar mencakup keadaan sosio-psikofisik pembelajar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada kawasan pengembangan. Nah, kawasan pengembangan ini mengenai teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, serta teknologi terpadu. Yang ketiga ada kawasan pemanfaatan. Maaf. Nah, kawasan pemanfaatan ini adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting. Karena apa? Karena membicarakan kaitan antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Nah, seperti itu. Lalu mereka yang melibatkan dalam pemanfaatan mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pembelajar dengan bahan dan juga aktivitas yang spesifik, menyiapkan pembelajar agar dapat berinteraksi dengan bahan dan aktivitas yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan, memberikan penilaian atas hasil yang dicapai pembelajar, serta memasukkan ke dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. Kawasan yang keempat yaitu kawasan pengelolaan. Nah, apa sih kawasan pengelolaan itu? Kawasan pengelolaan ini meliputi pengendalian teknologi pembelajar melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan juga supervisi. Nah, kawasan pengelolaan bermula dari administrasi, pusat media, program media, dan juga pelayanan media. Nah, pembaruan perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Program-program media sekolah ini menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologi dalam kurikulum. Nah, kawasan yang terakhir nih. Kawasan yang terakhir ini merupakan kawasan penilaian yang mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan juga penilaian sumatif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.